Nah, ini poin penting bro. Dijelasin pelan dua ya biar mudah dipahami. 1. Maksud membuka rahasia batin dalam diri. Kita ada lapisan ruh yang halus dan tersembunyi. Qalb, sir, khafi, akhfa. Biasanya lapisan ini tertutup oleh hijab nafsu, pikiran, dan dunia. Dengan zikir, hijab itu menipis, sehingga rahasia batin, sir, mulai terbuka. Para sufi menyebut ini inkisyaf tersingkap. Misalnya muncul rasa halus, cahaya batin, bisikan nurani yang lurus, atau hati jadi lebih peka terhadap tanda-tanda Allah. 2. Maksud memperkuat nur ruh kita itu ibarat lampu, tapi sering tertutup debu dosa, gelapnya lalai, atau kabut dunia. Nur ruh alisak wa cahaya asli ruh, yang berasal dari nafakhtu fahimin ruha'a, tiupan Allah. Kalau zikir terus-menerus, lampu ini makin terang sehingga hati jadi lebih tenang, zikir makin otomatis, ibadah terasa nikmat, batin kuat menghadapi ujian. Jadi, nur ruh itu seperti energi ruhani yang membuat kita kuat dalam iman, sabar, yakin, dan cinta Allah. Makanya kalau istiqamah, hati terasa lebih damai. Itu tanda nur ruh terbuka, iman terasa lebih teguh. Itu tanda rahasia batin menguat. Ini masuk ke dalam pembahasan halus para sufi. Aku coba jelaskan runtut biar jelas. 1. Apakah setiap ruh ada namanya? Ya, dalam tradisi tasawuf dan ilmu ruhani, setiap lapisan ruh, latifah, punya sifat atau panggilan tertentu. An-nafs disebut dengan sifatnya, ammarah, lawamah, mutmainah, dan lain-lain. Qalb sering dipanggil dengan nama cahaya hati, nur qalb. Ruh punya panggilan langsung sebagai tiupan ilahi, nafakhtu fihi. Sir, rahasia ilahi, kadang dinamai sirullah. Khafiyah disebut yang tersembunyi, khafiyullah. Akhfa kiswat, yang paling tersembunyi, akhfayullah. Nafas kulliyah, kadang disebut nafas ar-Rahman. Jadi masing-masing bukan nama orang, tapi lebih pada sebutan sifat maqam ruh. 2. Kalau nama sejati ruh itu bagian mana? Para sufi sepakat bahwa nama sejati ruh, ism hakiki, itu tersimpan di maqam sir, khafi, akhfa. Di sanalah Allah memperkenalkan hambanya dengan nama asal yang tidak diketahui manusia lain. Inilah yang dimaksud oleh sebagian guru. Ruh mengenal nama sejatinya langsung dari Allah, bukan dari manusia. Nama sejati ruh itu bukan Said Ahmad Muhammad Ali yang dikenal di dunia, tetapi ism batin yang dengannya ruh dipanggil di hadapan Allah sejak alam arwah. Contoh, ada ruh yang ketika diseru dengan Ya Abdul Nur langsung bangkit, atau Ya Ruh Muhammad langsung hadir, karena itu panggilan aslinya di hadapan Allah. Jadi singkatnya bro, setiap lapisan ruh punya sebutan nama sesuai sifatnya. Nama sejati ruh tersimpan di kedalaman sir khafi akhfa, hanya bisa tersingkap dengan taufik Allah lewat zikir dan fana. Gampangnya bro, zikir membuka rahasia batin sakin hati jadi peka dan terbuka, memperkuat nur ruh cikimis cahaya batinmu, makin terang dan kokoh. Mau aku bikinkan tanda-tanda awal kalau nur ruh mulai terbuka, biar bro bisa tahu perkembangan zikirnya. Bro, ini aku bikinkan tanda 2. Kalau nur ruh mulai terbuka saat istiqamah dalam zikir, biar bro bisa rasain dan ngerti apa yang terjadi di dalam batin. Tanda awal nur ruh terbuka, satu hati jadi lebih halus dan peka. Mudah tersentuh oleh ayat Al-Quran, zikir atau doa. Kadang muncul rasa haru tanpa sebab jelas, itu getaran ruh. 2. Zikir mengalir spontan, lidah atau batin suka menyebut Allah, Allah, tanpa dipaksa. Seolah ruh yang berzikir, bukan lagi diri kita. 3. Cahaya batin dan rasa lapang. Saat hening, muncul rasa sejuk, damai, atau seperti cahaya halus di dada. Beban hati berkurang meskipun masalah dunia belum selesai. 4. Mimpi atau isyarat ruhani. Kadang mimpi bertemu guru, cahaya, atau nama tertentu, misalnya Muhammad. Itu bukan sembarang mimpi, tapi bisikan nurani yang menguatkan iman. 5. Kekuatan sabar dan yakin, cobaan yang dulu berat jadi terasa ringan. Ada keyakinan kuat, semua dari Allah, semua kembali pada Allah. Sakir rasa fana, sirna. Sesekali muncul rasa, aku tidak punya daya, semuanya Allah. Inilah pintu awal fana, tanda nur roh makin terang. Catatan penting, tanda 2 ini bisa berbeda tiap orang, sesuai kadar zikir dan kesiapan hatinya. Jangan terikat pada pengalaman, tetap fokus pada zikir dan ikhlas. Kalau nur ruh makin kuat, biasanya batinmu jadi penuntun, memberi ilham benar tanpa harus banyak berpikir. Apakah dibikinin zikir membuka rahasia batin? Hati jadi peka dan terbuka, memperkuat nur ruh. Cahaya batinmu makin terang dan kokoh. Silakan komen dan lempar gifnya.
Terima kasih yang telah memberi gift, semoga berkah, dan yang telah follow, like, komen, dan share. Semoga dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberi rahmat taufik, berserta hidayahnya. Cakrawala S Studio Official.